Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari Minarti akan mempresentasikan panduan observasi karakteristik peserta didik yang sudah disusun. Adapun aspek-aspek yang akan diobservasi kepada peserta didik terdiri dari 11 poin, yaitu aspek perkembangan psikologis, aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan emosi, aspek perkembangan psikososial, aspek moral atau spiritual, aspek motivasi belajar, aspek kemampuan awal, etnik, kultural, status sosial, dan gaya belajar. Yang pertama yang akan dibahas adalah terkait aspek perkembangan psikologis. Aspek psikologis ini dapat kita lihat dari dua bagian ketika observasi nanti. Ada dari motorik halusnya dan motorik kasarnya. Kalau pada motorik halus ini dapat kita lihat apakah peserta didik dapat membaca, menulis, menggambar, dan berbicara. Kemudian yang kedua, apakah peserta didik dapat mencocokkan benda sesuai dengan jenisnya. Kalau pada motorik kasar nanti kita bisa melihat apakah peserta didik dapat berjalan, berlari, melompat, memegang atau mengangkat benda. Yang kedua, apakah peserta didik dapat menjaga keseimbangan tubuhnya. Yang ketiga, apakah perkembangan fisik peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya, aspek perkembangan kognitif. Ini berkaitan dengan kemampuan anak dari segi pengetahuan atau pengalaman. Adapun indikator yang akan diobservasi dapat dilihat dari apakah peserta didik dapat memahami materi pelajaran, apakah peserta didik dapat menyelesaikan tugas-tugasnya, apakah peserta didik dapat berdiskusi dengan teman-temannya dan bisa menyampaikan pendapatnya, apakah peserta didik dapat merespon pertanyaan dari guru atau temannya saat proses pembelajaran, apakah peserta didik dapat mengingat dan mempertahankan materi yang sudah dipelajari, apakah peserta didik dapat memberikan kesimpulan dari materi yang dipelajarinya. Aspek perkembangan emosi. Aspek ini mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialaminya. Indikatornya dapat kita lihat dari apakah peserta didik dapat mengontrol dan mengendalikan emosinya. Apakah peserta didik dapat menjelaskan atau mengekspresikan emosi senang, sedih, kecewa, dan ketidaknyamanannya saat belajar. Kemudian, sejauh mana sih kelas dan ruang pembelajaran menjadi ruang ekspresi diri untuk peserta didik? Aspek perkembangan psikososial. Aspek ini terkait hubungan atau interaksi peserta didik dengan guru, temannya, atau seluruh warga yang ada di sekolahnya. Yang ingin dilihat dari aspek ini adalah apakah peserta didik dapat membangun komunikasi yang sehat dengan guru dan temannya saat belajar. Apakah peserta didik memiliki basic manner yang baik, seperti berempati, menghargai, menghormati, menyayangi, bisa mengucapkan maaf, tolong, terima kasih, dan memiliki sopan santun. Kemudian yang terakhir, apakah peserta didik dapat bekerja sama dengan teman kelompok belajarnya secara aktif? Kemudian aspek perkembangan moral spiritual. Aspek ini dapat kita observasi dari bagaimana kehidupan anak di sekolah yang berkaitan dengan tata caranya, kebiasaannya, standar nilai yang anak pahami, atau kepercayaannya yang berhubungan dengan religi yang peserta didik aplikasikan di sekolahnya. Adapun indikator yang secara spesifik yang ingin dilihat adalah apakah peserta didik rajin berdoa sebelum dan sesudah belajar, apakah peserta didik memiliki kepribadian yang berintegritas, punya prinsip, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, apakah peserta didik mengetahui konsekuensi antara benar dan salah. Aspek motivasi belajar. Aspek ini terkait keinginan siswa untuk belajar. Adapun indikatornya dapat kita lihat dari apakah peserta didik bersemangat mengikuti proses pembelajaran, apakah peserta didik aktif dalam bertanya, menjawab, dan mengerjakan yang diperintahkan oleh gurunya, apakah peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi pelajaran yang sedang dipelajari di sekolah. Selanjutnya, aspek kemampuan awal.
Pada aspek ini, observer ingin melihat apakah peserta didik telah mengetahui materi sebelum dijelaskan oleh gurunya. Apakah peserta didik mengingat materi yang dipelajari sebelumnya. Apakah peserta didik dapat memahami dan menjelaskan materi yang dijelaskan guru dengan bahasanya sendiri. Etnik. Pada aspek ini terdapat dua indikator yang ingin dilihat oleh observer. Yang pertama, apakah peserta didik berasal dari berbagai daerah dan suku yang berbeda di sekolahnya. Kemudian, apa bahasa yang mendominasi digunakan oleh peserta didik saat belajar atau berinteraksi di sekolahnya, bersama temannya, guru, atau warga di lingkungan sekolahnya. Aspek kultural. Pada aspek ini berkaitan dengan kebudayaan peserta didik. Indikator yang observer ingin ketahui adalah apa saja budaya atau kebiasaan sekolah yang berusaha diterapkan pada peserta didik. Kemudian, apakah peserta didik memiliki budaya yang berbeda-beda? Yang ketiga, apakah terdapat peserta didik yang agamanya berbeda di sekolah tersebut? Aspek status sosial. Nah, aspek ini cukup penting untuk diketahui oleh observer, karena bagaimanapun juga karakter peserta didik terbentuk dari lingkungan keluarga yang dibawanya ke sekolah. Jadi perlu dilihat juga peserta didik itu berasal dari background atau latar belakang keluarga yang seperti apa. Nah, secara spesifik observer ingin mengetahui 3 indikator. Yang pertama, apa tingkat pendidikan orang tua peserta didik. Kemudian, apa profesi pekerjaan orang tua peserta didik. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan sikap dan kebiasaan peserta didik dengan latar belakang keluarga yang berstatus sosial dengan yang tidak. Yang terakhir, aspek gaya belajar. Setiap anak tentu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda kan. Nah, adapun observer ingin melihat dari 2 indikator. Indikator yang pertama, apa saja gaya belajar peserta didik yang ditemukan pada kelas sasaran. Nah, biasanya yang kita ketahui secara umum kan ada 3 gaya belajar. Ada gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, di sini nanti kita bisa lihat kalau yang visual itu ciri-cirinya peserta didik lebih suka membaca daripada dibacakan. Kalau yang auditori itu peserta didik biasanya suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu kepada temannya. Kalau yang kinestetik biasanya ciri-cirinya itu peserta didik lebih menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan seperti permainan atau aktivitas yang terlibat secara langsung, aktivitas fisik. Intinya, suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak, itu ternyata sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman seorang pendidik tentang karakteristik yang dimiliki oleh peserta didiknya. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang ingin dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan nantinya, kemudian asesmen apa yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar ini, karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan seorang pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran.